Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kelompok 5 RBL Fisika kami. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang hukum Bernoulli dan hukum Torricelli, mulai dari sejarah, rumus beserta turunannya, pembuktian, penerapan, dan penjelasan singkat mengenai hukum Torricelli. Hukum Bernoulli ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman yaitu Daniel Bernoulli. Dari penemuan ini, Bernoulli berhasil menerbitkan sebuah buku berjudul Hidrodinamika pada tahun 1738. Adapun pernyataan hukum Bernoulli adalah jumlah dari tekanan, energi kinetik tiap volume, dan energi potensial tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Rumus beserta turunan. Untuk keterangannya yaitu untuk P besar 1 adalah tekanan di pipa 1, satuannya Newton per meter persegi. Untuk P besar 2 adalah tekanan di pipa 2, satuannya Newton per meter persegi. Untuk P kecil 1 adalah massa jenis pipa 1, satuannya kilogram per meter kubik. Untuk P kecil 2 adalah massa jenis pipa 2, satuannya kilogram per meter kubik. Untuk V1 adalah kecepatan fluida di pipa 1, satuannya meter per sekon. Untuk V2 adalah kecepatan fluida di pipa 2, satuannya meter per sekon. Untuk H1 adalah ketinggian penampang pipa 1, satuannya meter. Untuk H2 adalah ketinggian penampang pipa 2, satuannya meter. Untuk G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Torricelli menurunkan rumus Bernoulli dengan bantuan hukum kekekalan energi mekanik, tapi berbeda dengan Bernoulli yang lebih rumit. Cara Torricelli sangat sederhana. Arah air yang keluar mula-mula adalah horizontal tegak lurus, yang searah gravitasi bumi dan sejajar permukaan tanah. Setelah mencari kecepatan dan waktu, maka kita bisa mencari jarak keluar air hingga ke tanah. Penerapan hukum Bernoulli dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, 1. Tangki air bocor. Hal ini bisa dicari dengan hukum Bernoulli. Dengan persamaan Bernoulli, kamu bisa mencari tahu berapa kecepatan air yang keluar dari lubang kecil itu. Kedua, menekan selang air. Sesuai dengan hukum Bernoulli, dengan membuat luas permukaannya mengecil, tekanan yang dikeluarkan air akan lebih besar. Ketiga, cerabong asap. Hukum Bernoulli menyatakan hubungan kecepatan dan tekanan berbanding terbalik. Cerobong asap yang baik akan terhubung ke ruangan yang tertutup. Karena ruangan itu tertutup, maka tidak ada udara yang berhembus yang menyebabkan tekanan menjadi besar. Sehingga secara tidak langsung asap akan tertekan naik ke atas cerobong. Setelah mengetahui serta memahami mengenai Torricelli, untuk pembuktian mengenai hal ini, maka kami membuat suatu percobaan dengan membuat suatu benda yang berfungsi sebagai alat penampung air wudhu. Alat dan bahan yang digunakan berupa ember, meteran, gunting, air, solatip, dan paku. Dalam hal ini, kami ingin membandingkan jarak dan waktu yang dihasilkan dari perhitungan rumus dengan hasil nyata percobaan. Dengan informasi tinggi ember keseluruhan 19,5 cm, jarak dari lubang ke permukaan air atau H
14 cm, ketinggian lubang ke permukaan tanah atau H kecil sebesar 62 cm. Setelah itu, data dihitung dengan menggunakan rumus jarak, yakni X sama dengan 2 akar H kecil dikali H besar, sehingga mendapatkan hasil sebesar 0,6 meter. Dan rumus untuk mencari waktu, T sama dengan akar 2H besar per G atau gravitasi, sehingga mendapatkan hasil 3,5 sekon. Dapat dilihat pada gambar, data yang dihasilkan pada percobaan nyata dengan jarak hampir mendekati angka 60 cm dan waktu sebesar 0,35 sekon. Kemudian data hasil perhitungan dibandingkan dengan data yang sebenarnya, dan hasilnya kedua data memiliki hasil dengan selisih yang sangat kecil dan dapat dikatakan percobaan berhasil. Adapun kesalahan yang mungkin terjadi ialah lubang yang terlalu besar atau kecil, pengukuran tinggi yang tidak tepat, penglihatan saat membaca hasil yang tidak teliti, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, udara dalam pipet yang menempel ke mulut kita mempunyai laju lebih tinggi. Akibatnya, tekanan udara dalam bagian pipet itu menjadi lebih kecil. Udara dalam bagian pipet yang dekat dengan minuman mempunyai laju yang lebih kecil. Karena lajunya kecil, maka tekanannya lebih besar. Perbedaan tekanan udara ini yang membuat air atau minuman yang kita minum mengalir masuk ke dalam mulut kita. Dalam hal ini, cairan itu bergerak dari bagian pipet yang tekanan udaranya tinggi menuju bagian pipet yang tekanan udaranya lebih rendah. Baiklah, sampai di sini ya pertemuan kita dalam video ini. Kesimpulan untuk hasil kerja kelompok kami yaitu beberapa peristiwa atau peralatan dalam kehidupan sehari-hari bisa loh menerapkan prinsip hukum Bernoulli. Contohnya seperti tangki berlubang, penampung air, alat penyemprot, obat nyamuk dan parfum, karburator, venturimeter, tabung pitot, dan gaya angkat pesawat terbang. Hukum Bernoulli sangat membantu manusia dalam beberapa hal, seperti yang telah diterapkan dalam berbagai alat tersebut. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.